Shalom, 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 haleluya, puji Tuhan, selamat pagi. Sungguh Tuhan kita baik dan teramat baik, dan dalam kebaikannya Ia telah membangunkan kita di hari ini, Rabu 22 Februari tahun 2023. Percayalah, kita pasti akan diberkati di sepanjang hari ini, amin. Baiklah, sebelum kita lebih jauh melakukan semua kegiatan pekerjaan kita hari ini, mari kita landasi hidup kita dengan mendengarkan firman Tuhan dari pembacaan Alkitab satu hari satu pasal dari pembacaan 24 hari bersama Lukas. Dan hari ini kita telah berada di hari yang keempat, maka kita akan membaca kitab Lukas pasal yang keempat ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-44. Judul renungan kita hari ini, jangan pernah meragukan kuasanya. Sebagai pengantar renungan ini saya akan coba bacakan untuk kita ayatnya yang ke-36. Dan semua orang takjub lalu berkata seorang kepada yang lain, katanya, alangkah hebatnya perkataan ini, sebab dengan penuh wibawa dan kuasa ia memberi perintah kepada roh-roh jahat dan mereka pun keluar. Dalam bacaan kita hari ini, kita diperlihatkan pada bukti kuasa Tuhan Yesus. Perkataan dan pengajaran Yesus penuh kuasa, sehingga orang-orang di Kapernaum takjub terhadapnya. Ternyata bukan hanya manusia, roh jahat pun mengakuinya. Roh jahat ini melihat Yesus bukan hanya sebagai orang Nazaret, melainkan yang kudus dari Allah. Dia tahu siapa Yesus. Dia menyadari bahwa kuasa Yesus akan menghancurkannya. Ia pun berkata, hai engkau Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau hendak membinasakan kami? Yesus memerintahkan roh itu untuk diam dan keluar dari orang itu. Ia pun menurutinya karena wibawa dan kuasa Yesus. Yesus lebih berkuasa dari roh jahat yang menawan dan menindas orang itu. Kuasanya melampaui kuasa roh jahat yang menyakiti orang tersebut. Kuasanya memerdekakan. Kuasanya mematahkan setiap belenggu yang mengikat. Dia datang untuk membebaskan orang-orang yang tertawan dan menderita. Ketahuilah, kuasa Yesus melebihi hal apapun yang menawan kita. Kuasanya sanggup melepaskan kita dari segala hal yang berdosa di hadapan Tuhan. Kuasanya sanggup melepaskan kita dari dendam, dari amarah yang tak terkendali. Kuasanya sanggup melepaskan kita dari kuasa iblis. Dan kuasanya sanggup melepaskan kita dari cengkraman dosa yang membelenggu hidup kita. Karena itu sidang jemaat Tuhan, jangan pernah ragu akan kuasa Yesus. Apapun saat ini yang sedang mengikat, atau apapun saat ini yang kau sedang alami dalam pergumulan hidupmu, kuasa Yesus sanggup melepaskanmu. Hanya Dia yang sanggup membebaskan kita dari kuasa si jahat dan memulihkan keadaan kita. Karena itu datanglah, raihlah kuasa Yesus, nikmati kemerdekaan sejati di dalam Yesus. Biarlah kita berkata seperti Rasul Paulus yang berkata dalam kitab Roma pasal yang ke-7 ayat 24 dan 25. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Tuhan sanggup melepaskan kita. Amin. Tuhan sanggup membebaskan kita dari semua belenggu dan kuasa-kuasa kegelapan. Apapun yang menghantui hati dan pikiranmu, yang membuat hidupmu mungkin tidak tenang, yang membuat hidupmu tidak damai, tidak memiliki sejahtera yang dari sorgawi, itu artinya kita butuh Tuhan untuk membebaskan kita. Terbebaslah dari segala belenggu kuasa kegelapan. Terbebaslah dari segala belenggu kuasa-kuasa dosa. Terbebaslah dari belenggu kehidupan yang membuat saudara tidak bebas memuji dan memuliakan Allah. Jangan pernah meragukan kuasanya. Dia sanggup pula mencukupkan segala kebutuhan kita. Dia sanggup pula memberikan apa yang menjadi kebutuhan kita. Dia Allah yang luar biasa. Dia Allah yang hebat. Tidak ada kuasa apapun yang sanggup menandinginya. Terpujilah nama Tuhan. Biarlah kiranya perenungan kita pada pagi hari ini menyemangati iman kita kembali untuk tetap percaya kuasa Tuhan melebihi segala-galanya dan tidak perlu kita meragukannya. Diberkatilah kita sepanjang hari ini, digenapi firman yang telah berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Kemanapun kaki kanan dan kaki kiri kita melangkah, percayalah di sana pasti kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Tidak jemu-jemunya terus aku berdoa untuk seluruh sidang jemaat Tuhan, kasih karunia Allah melimpah dalam hidupmu. Bagi sidang jemaat Tuhan yang sakit secara fisik dan bagi sidang jemaat Tuhan yang dalam proses kesembuhan, dalam nama Yesus, sembuhlah sesuai dengan takaran imanmu.
Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.